Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yawm yaumul itsnain ba'da salatil maghrib mazilna fi darsina fi kulliyati ilmi lugatil arabiyyah. Fadarsuna fil lailah syarah matan al-ajrumiyah, pelajaran bahasa Arab dari matan al-ajrumiyah. Qala Ibnu al-Ajrum rahimahullah ba'da man tahayna min aqsamil kalimah. Al kalimatu tanqasimu ila salasah, ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'na. Faqala fal ismu yu'rafu. Setelah selesai dari pembagian kalimah dibagi menjadi 3, ism, fi'il dan harf, maka di sini penulis mulai menjelaskan apa itu ism dan alamatnya untuk membedakan dari saudaranya al-fi'il dan harf. Qad madha ma'ana hada idan ain wasalna. Baik, idan nuraji' qalil. Fal ismu yu'rafu awalan bil khafdi. Yang pertama, alamat ism itu dia kasroh. Dan yang kedua, wat tanwin. Maka tanwin dengan kasroh, tanwin bisa jadi fathah an, in, un, ban, bin, bun. Namun kasroh harus dia dalam keadaan majrur, in saja. Maka ism itu mendapati kasroh dan mendapati tanwin. Dan yang ketiga, dukhul alif wal lam, didahului dengan alif wal lam. Maka ini alamat yang masuk kepada ism, bisa di awal dan bisa di akhir. Adapun al-khafd alamat akhir, seperti misalnya bismillahi. Fa bismillahi ba harfi jar, ismi kita katakan ismun. Kenapa? Karena dia majrur. Al-khafd maknanya majrur, bismi. Maka ismi ism. Dan lafzul jalalah Allah bismillahi, lafzul jalalah Allah kita katakan ism karena di alamat akhirnya kasrah. Ini al-khafd alamat al-akhir. Wa kadalika tanwin alamat al-akhir kadalik. Kama kufuwan ahadun, masalan fa kufuwan tanwin idan huwa ism li anna ya'ti bi tanwin. Maka dia adalah ism karena datang dengan tanwin. Kufuwan dan ahadun juga tanwin, dan keduanya tanwin ini alamat di akhir dari ism karena di akhirnya. Dan di sana ada alamat di awal seperti disebutkan di matan. Wa dukhul al, masuknya alif dan lam. Maka al masuknya alif lam, dia alamat di awalnya. Seperti al-masjidu dan lafzul jalalah Allahu adi alif lamnya. Al-baitu
Maka al-masjidu, al-baitu, lafzul jalalah Allah ism. Limada alamatu bidukhul alif lam wa alamatu fi al-awwal. Wa kadzalika min alamatil awwal alladhi sanadrusu al-an wa dukhul al intahaina wa kadzalika dukhul huruful khafdi. Idan wa dukhul huruful khafdi ay min alamat al-awwal ay fi awwal. Famithalu dzalika ma sayati min baiti ila as-suqi. Faidan min baiti, fadal bait al-an ism lianna masuk kepadanya min, dakhal alaihi min, maka min alamat ism di awal. Maka ini dari pembagian untuk memudahkan, alamatul ism ada di awal seperti al dan huruf dari jar, min, ila, an, ala, semuanya di awal. Dan ada juga alamat yang di akhir seperti al-khafdi wa tanwini, bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Maka ar-rahmani kasrah, ar-rahimi kasrah, semuanya alamat di akhir. Faqala al-muallif wa huruful khafdi, dan dari alamatul ism masuknya huruful khafdi. Wa huruful khafdi allati tadkhulu alal asma kisman. Semua huruf al-khafd yang masuk kepada ism ada dua. Al-awwal ma tajurul asma adh-dhahirah wal mudmarah. Apa-apa yang dia itu masuk kepada ism, idza dakhala fil ism ya'ti bimajrur alal ism. Ma tajurul asma adh-dhahirah wal mudmarah. Wa tsani tukhtas bidukhul ala al asma adh-dhahirah faqat. Dan yang kedua hanya masuk kepada ism yang dhahir saja, dan domir dia tidak masuk kepadanya. Maka ini dari huruf khafd masuk kepada isim dan domir, ataupun ismun dhahir wa domir. Dan yang kedua masuk hanya kepada ismun dhahir faqat. Fa'awalan, dari huruf-huruf yang masuk kepada ism dan mengkasrahkan dua ismun dhahir dan domir, maka yang pertama adalah min. Famin min hurufil khalqat allati tadkhulu ala al asma al kisman. Maka dia masuk kepada ismun dhahir dan masuk juga min kepada ismun dhamir. Famithalu dzalik, maka kita masuk sekarang kepada contoh min. Dakhala ala ismi adh-dhahir wa dakhala ala ismi ad-dhamir, dan dalam keadaan ism ini majrur. Maka contohnya kita berikan langsung misal dan i'rab. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim fi suratul Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aina wajidalalah, what is the point min? Maka di ayat ini minal masjidi, famin huna harful jar, fa i'rabuhu min harful jar, harf la mahalalahu minal i'rab, tidak ada tempat untuk i'rab. Al masjidi huna naqul ism. Limadha naqul ism? Why ism? Because came min, karena masuk kepadanya harful jar min. Maka karena al masjid ism,
maka dia datang setelah min. Itu alamat dari ism al-masjid. Maka disebutkan tadi wa alamatuhu bidukhuli harfi jar. The sign for the ism now came harfi jar. What is min? Minal masjidi. Faidan min huna harfi jar fi i'rabihi. Al masjidi apa i'rabnya? Ismun majrurun bi min. Wa alamatu jarrihi minal masjidi kasrah adh-dhahirah ala akhirih. Hada huwa min. Wa hada misal min yadkhul fi ismin dhahir. Wa kadhalika min yadkhul fi ism lakin dhamir. Kaif hada dhamir? Ad-dhamir mimma yadullu ala syai' walakin lam yudhar. Dia menunjukkan kepada sesuatu tetapi sebagai kata pengganti. Kalau bahasa Indonesia, buku dia, bukunya, bukuku, ku dia, or in English his book, my book, itu dhamir, my, his. Begitupun di bahasa Arab. Maka dia min ini akan masuk kepada dhamir seperti hum, jadi minhum, masuk kepada ha, minha, kepada antum, kum, minkum, seperti itu. Maka kita berikan contoh di dalam ayat Al-Quran. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Poin kita adalah min. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khayti al-aswadi minal fajri. Maka di sini min dua kali, minal khayti, famin di sini i'rabnya min harfi jar. Al-khayti kita katakan ism. Kenapa? Alamat dari ism kemasukan min di depannya. Jadi al-khayti ism. Dan i'rabnya ism di sini harus majrur karena masuknya min. Idan al-khayti ismun majrur wa alamati jarrihi al-kasrah adh-dhahirah. Minal khaytil aswadi minal fajri. Contoh yang kedua minal fajri. Maka di sini min masuk kepada ismun dhahir minal khayti dan juga minal fajri. Adapun pendalilan min dalam keadaan masuk kepada dhamir seperti di dalam surat Al-Baqarah misalnya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Mana poin pendalilannya? Minhum. Maka min masuk kepada dhamir hum. Maka di sini bagaimana i'rabnya? Sama, min harfi jar dan dhamir hum, maka ha dhamir mabni ala dham. Dia adalah mabni pada sukun minhum, tidak berubah, minhum terus. Masuk min pun tidak minhim menjadi kasroh, tidak, tetap minhum. Maka ha di sini dhamir mabni ala dham fi mahalli jar ismun majrur, bersambung dengan min tadi. Maka min di ayat-ayat sebelumnya minal fajri, minal khayti dan juga minal masjidil haram, semuanya masuk kepada dhahir. Adapun minhum man kallamallah, maka min masuk kepada dhamir di sini minhum. Maka ini dari ucapan penulis wa huruful khafd. Dan ism itu alamatnya dimasuki dengan huruf al-khafd. Dinamakan huruful khafd karena dia mengkasrohkan ism yang datang setelahnya. Maka dia tadi kami berikan min itu
masuk kepada dua ism yang zahir seperti tadi minal fajri, minal khaitil abyadi, dan juga min yang tadi di dalam ayat yang sebelumnya minal masjidi. Adapun min masuk kepada dhamir seperti minhum, maka di sini selesai dari min. Tinggal permasalahan apa sih arti min? Kita harus mengetahui di sini huruful khafd wa hiya min. Maka min artinya sangat banyak. Lahu 15 ma'anin. Min have 15 meaning. Walakin fi hadhil ayah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, somin huna bimakna al-ibtida. Maka min di sini mempunyai makna permulaan. Karena makna ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, maka maha suci yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari hambanya pada suatu malam minal masjidil haram. Permulaannya dari masjidil haram. Maka diartikan min huna ibtida, maknanya permulaan. Faidan min huna bimakna permulaan. Wa kadzalika min makna yang lain adalah tab'id, sebagian. Mana contohnya tadi ayat? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Maka di sana para rasul-rasul yang banyak yang Allah utus ke muka bumi, faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Kami memuliakan mereka sebagian dari yang lainnya. Minhum man kallamallah. Minhum, min huna jangan diartikan al-ibtida. Li'anna kif al-ibtida. Minhum dimulai dari man kallamallah, dimulai dari Musa yang berbicara. Kif. Walakin huna minhum litab'i. Faminhum atau minhum man kallamallah, sebagian dari rusul-rusul itu ada Musa yang berbicara dengan Allah. Fahim? Idan min laha ma'anin. Min mempunyai makna yang banyak. Di antaranya tadi min beginning, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. And the second minhum man kallamallah. Minhum dari antara mereka. Maka litab'i, sebagian. Maka dari rusul-rusul di antara mereka man kallamallah, ada yang diajak bicara oleh Allah. Siapa? Musa alaihi salam. Maka ini yang pertama, wahia min. Yang pertama adalah min. Kemudian yang kedua, and the second hurufil khafd, ila. Fakadalika ila barakallahu fikum tadkhulu alal asma al-zahir wa kadalika ala al-asma al-mudmarah. He came to the ism al-zahir and al-dhamir. So for example, an i'rab dari ism al-zahir, summa atimus siyama ila layli, ila al-layli. Fa ila huna harfu al-jar au huruful khafd. Fa ila harf la mahalla lahu min al-i'rab. Ilal masjidi al-aqsa. Al-masjidi ismun ila. Idan ismun majrurun bi ila. Fahuna idan kasrah ilal masjidi. Fakadalika ilal laili. Summa atimus siyama ilal laili. Faidan dua contoh di sini, ilal laili minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Idan hada mithalan.
Wa amma yadkhul ila dhamir, so coming to the dhamir, like Allah said, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Aina syahid? Ilaihi, ila dakhala ala dhamir alladhi min qabl ilal masjidi al-aqsa au ilal lail, ila masuk kepada ismun dhahir, namun di sini masuk kepada ismun dhamir, wa ilaihi turja'un. Maka di sini ila dakhala ala dhamirha ilaihi. Maka begitupun ila mempunyai makna yang banyak. Wa ila lahu ma'anin katsirah, dia mempunyai makna yang banyak, sekitar 8 makna. Adapun yang berhubungan dengan ayat ini bimakna intiha al-ghayah az-zamaniyah wal makaniyah, maka dia adalah batas akhir dari waktu dan dari tempat. Itu makna dari ila, finish dari waktu dan tempat. Maka untuk finish dari waktu, seperti tadi di dalam Al-Quran, summa atimus siyama ilal lail, maka orang-orang yang berpuasa itu atimus siyama ilal lail, maka dia harus berpuasa sampai kapan batasannya? Ilal laili. Fa'ila di sini maknanya memberikan batasan akhir dari waktu. Kapan waktu berpuasa? Batasan akhirnya sampai menjelang malam, yakni maghrib, berbuka puasa. Dan begitu pun contoh dari ila, finish for the not time but place. Kama qala ta'ala minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. So Allah sent in the night Nabi Muhammad from Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, and the finish until Masjidil Aqsa in Jerusalem. Maka di sini ila bimakna intiha, ila bimakna finish, selesai dari finish. Wa kadzalika ila yarji'u al-intiha kama fi dhamir. Kama qala ta'ala kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi, maka kalian akan bermuara ilaihi, kepada Allah, kepada Dia turja'un. Maka kamu semuanya kalian akan kembali kepada Allah. Maka di sini finish dari perjalanan kehidupan kembali kepada Allah. Summa ilaihi turja'un. Maka ila di sini masuk kepada dhamir ilaihi, sama maknanya juga batas akhir. Maka masuk kepada huruf yang ketiga, min wa ila wa an. Maka dari huruf yang ketiga adalah an. Wa hadzal harf min qismil awal aido tadkhulu alal asma adh-dhahirah wa kadzalika alal asma al-mudmarah an. Maka masuk kepada asma adh-dhahirah banyak di Al-Qur'an, misalnya wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi.
Fasyahiduna i'rabuhu an ibadihi, an harfi jar, ibadihi, ibadi ismun majrur wa alamatu jarrihi ibadi kasrah wa dhamirha mudhafun ilaih. Ibadi mudhaf, dhamirha mudhafun ilaih. Dan juga misal yang berikutnya, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, an nafsin syai'a. Fa'an masuk kepada nafsin, maka nafsin ismun majrur, i'rabnya bi an harfi jar, nafsin ismun majrurun bi an, wa alamatu jarrihi al kasrah, an nafsin. Maka dari segi makna nanti kita jelaskan. Adapun an masuk kepada domir. Now the second an came to the domir, masuk kepada domir seperti di dalam ayat Al-Ahqaf, ulaikal ladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Syahidnya anhum, fa'an i'rabnya harfi jar, endomirhum ha mabni ala dom fi mahalli jar ismun majrur, wal mim lil jama' anhum. Faidan hadhil amsilah as-salasa fi mas'alati an. Wa baqiya ma makna an, maka an bimakna min. An itu sama maknanya dengan min. Bisa jadi al-ibtida seperti tadi kita lewati, minal masjidil haram, dimulai. Dan begitu pun an bisa diartikan dengan seperti min, seperti di contoh Al-Quran, Rabbana taqabbal minna, maka wahai Allah terimalah minna, dari kami. Adapun permasalahan harf yang berikutnya, yang keempat, ala. Maka ala di sini harfu jar juga, dan ala sama masuk kepada ismun dhahir dan juga ismun dhamir. Maka untuk contoh dari ala, seperti Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Fa'ala huna harfu jar i'rabuhu ala al-arsy ismun majrurun bi ila, bi ala, alal arsy, alamatu jarrihi kasrah. Idan the point is arsy must ism, ala al-arsy. So al-arsy is ism because he came after ala. Wa amma dalil ala yadkhulu ala dhamir fa kathir minha fi suratil mu'minun mathalan, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Maka pada binatang-binatang ternak itu bagi kalian ibrah. Nasqikum mimma fi butuniha, maka kami akan memberikan minuman dari perut mereka, air susu. Kalian minum susu sapi, susu etawa. Ini dia dalilnya, bahwa nusqikum mimma fi butuni ha walakum fiha manafi'un katsiratun.
Dan begitupun bagi kamu manafi'u katsiratun adalah keutamaan yang banyak. Maka mana poin pendalilan? Wa minha ta'kuluna wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Maka yang menjadi poin di sini wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas dari tunggangan yang kamu perah tadi, bisa unta, maka kamu menunggangi unta. Bisa keledai, bisa kuda. Maka ini poin pendalilannya wa 'alaiha, dan kamu juga mendapatkan faidah menaikinya, kamu menungganginya. 'Alaiha, kamu naik di atasnya. Wa 'alal fulki tuhmalun, dan begitupun kamu naik di atas perahu, maka perahu itu pun dinaiki. Maka poin pendalilannya wa 'alaiha wa 'alal fulki. Maka di sini satu ayat dua langsung contoh. Ala masuk kepada ismun dhahir 'alal fulki, dan ala masuk kepada ismun domir 'alaiha wa 'alal fulki. Maka sama i'rabnya, ala harfi jar, al fulki ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al kasrah. 'Alaiha ala harfi jar, dan domir ha mabni ala as-sukun fi mahalli jar ismun majrur wa 'alaiha. Maka inilah contoh dari ala. Dan ala dari segi makna, apa itu maknanya banyak. Namun kami berikan contoh dari dua ayat ini. Ala khusus maknanya al-isti'la. Al-ala maknanya di atas. Al-ala bimaknanya on the top. Ala bimakna isti'la. So the ayah, we back to the ayah, Ar-Rahman alal arsi istawa. Allah bersemayam alal arsi, di atas arsnya. Idan ala huna bimakna di atas istiqlal. Wa kadzalika fil ayah alladzi dzakarna, bahwa pada binatang ternak itu banyak sekali bagi kalian ibrah. Pertama, kami memberikan minuman dari perut mereka, dan bagi kalian manafi' katsirah, dari dagingnya, dari bulunya. Wa minha ta'kulun, dan dari dagingnya. Wa 'alaiha, dan dari badannya bisa jadi tunggangan. So you can ride the horse or camel. Maka ini wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan juga 'alal fulki, kamu berlayar, maka kamu di atas dari perahu. Perahu itu di bawah kamu. Maka ala di sini bermakna isti'la. Ala maknanya adalah di atas. Belum adzan. 5 menit lagi. Dan yang ke-5 dari huruf al-khafd fi, maka selesai dari min wa ila wa an wa ala wa fi. Maka disebutkan oleh Ibnu Al-Ajrum wa fi, dan begitupun fi. Maka fi barakallahu fikum di sini dia juga masuk ismun dhahir dan masuk ismun dhamir. Maka untuk fi yang masuk kepada ismun dhahir, contohnya Allah berfirman,
wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Maka fi i'rabnya harfi jar. Al ardi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasrah. Fi al ardi. Wa amma dakhal ila dhamir, contoh masuk kepada dhamir ucapan Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maka poin pendalilannya fihi. Maka fi di sini harfi jar dan dhamir ha adalah majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah, karena dia mabni. Maka inilah dari fi. Dan makna dari fi bimakna adzarfiyah, menunjukkan kepada ima tempat ataupun menunjukkan kepada az-zaman, waktu. Maka untuk menunjukkan kepada tempat seperti fil ardi, di saat Allah mengatakan kepada orang munafikin wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, jangan kalian merusak di muka bumi. Maka di sini poinnya fi menunjukkan tempat di mana di bumi, dan juga bisa menunjukkan waktu seperti ayat yang kedua tadi yang dalilnya masuk dhamir syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maka bulan Ramadan yang padanya hi dhamirnya kembali kepada syahrul Ramadan. Unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan pada bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Maka di sini inilah fi masuk kepada dhamir fihi dan masuk kepada ismun dhahir fil ard, keduanya bimakna menunjukkan tempat dan waktu. Menunjukkan tempat, contoh fil ardi, janganlah engkau merusak di muka bumi ini, kepada orang-orang munafik. Dan berkata Allah di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan itu unzila fihi al-Qur'an, diturunkan pada waktu. Kembali hak di sini, fi di sini menunjukkan waktu. Maka fihi pada bulan Ramadan tersebut. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari alamat al-ism. Maka dari alamat al-ism yang terakhir atau sebelum terakhir wadukhul hurufil khafdi. Alamat ism itu dengan masuk huruf-huruf khafd. Maka yang datang setelah huruf khafd dari contoh yang kami sebutkan tadi, alal arsi, fil ardi, atau domir-domir fihi, ilaihi, minhum, maka semuanya ism, baik dia ismun dhahir ataupun ismun domir. Semua yang datang setelah min, ila, an, ala, fi, 5 huruf tadi semuanya harus ism. Fil ardi, harus ardi itu ism. Minhum, hum harus ism meskipun domir, itu maknanya. Ila al-masjidil aqsa, al-masjidil aqsa harus ism, seperti itu maknanya. Dan adapun dari segi makna, masing-masing min mempunyai makna sendiri tergantung kalimatnya. Dan kami contohkan tadi minal ibtida, minal masjidil haram, dimulai Isra Mi'raj minal masjidil haram. Dan ila bimakna intiha ilal masjidil aqsa, seperti itu. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.